tahu sih. Kalau mic dulu. Oke, tadi nih agak tengah sini, coba melihat ikon, ikon bulu. Make ikonik ini. Oh, kenapa ini kok nggak bisa? Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami. Yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa kehadiran kami di sini sebenarnya merespon apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Joko Widodo dan sejumlah pendukungnya. Pertama pada tanggal 26 September yang lalu, melalui DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ketua DPP-nya Ahmad Ali meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk terlibat dalam kemelut kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo, termasuk kasus ijazah SMA Saudara Gibran Raka Buming Raka. Dan kemudian pada tanggal 2 Oktober 2025 yang lalu kita ketahui kubu Joko Widodo yang juga mencatut nama pendukung Prabowo Gibran dengan pro Jokowi, juga Jokowi Mania, mengadakan konferensi pers yang salah satu tuntutannya adalah menuntut klien kami, Pak Roy Suryo dan yang lainnya untuk segera ditetapkan menjadi tersangka. Dan terakhir kita tahu bahwa Saudara Joko Widodo berkunjung kepada Presiden Republik Indonesia pada 2 Oktober yang lalu, meskipun tidak dibocorkan atau disampaikan kepada media apa yang menjadi agendanya. Kami menduga bahkan meyakini di antara agendanya adalah membahas soal ijazah yang hari ini masih menjadi kemelut, termasuk ijazah putranya yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang bermasalah karena diduga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Baik, yang pertama ingin kami sampaikan adalah pertama begini kepada Pak Presiden Prabowo Subianto juga seluruh pendukungnya, kami tegaskan bahwa advokasi terkait mengungkap ijazah Saudara Joko Widodo ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung Saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama Saudara Joko Widodo, tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Selanjutnya kami ingin tegaskan bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik Saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni Saudara Roy Rismond Sianipar, Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat karena selama ini kan yang menjadi soal adalah Saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Saudara Joko Widodo tidak mau objeknya, yakni ijazah itu diteliti, sehingga seolah-olah kami tadinya menduga ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu ijazah yang lain. Maksudnya adalah ijazah yang tidak ada gambar kacamatanya. Tapi dengan penemuan dari Bonatua Silalai bersama Pak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objek yang diteliti itu sama. Walaupun kami tidak menggunakan istilah identik lah. Biar identik itu kewenangan dari Bareskrim, tapi objeknya sama. Sehingga kalau objeknya sama, kesimpulannya juga sama, maka ijazah ini jelas palsu. Baik dengan pendekatan 99% dengan ELA maupun 11.000 triliun dengan analisis digital forensik. Yang kedua, kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu.
itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Irwasum, dalam rangka untuk apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan melalui proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3. Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut ya bisa dibuka kembali. Karena itulah kami tadi juga melalui Irwasum, melalui Pak Rizal Fadila sudah mengirim surat dan nanti suratnya akan ditelaah lebih lanjut. Selanjutnya kami juga ingin menegaskan, semestinya kalau memang negara ini, bangsa kita dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismond, Dr. Suryo dan kawan-kawan ini dijawab secara intelektual, bukan dengan statement yang bernada peyoratif. Misalnya kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismond dan Tifauzia Tiasuma, tiba-tiba disebut teroris. Ini benar-benar tidak bermoral begitu loh. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah itu. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Sandi dari PSI itu mengatakan itu bukan diperoleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini, kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian saudara Joko Widodo enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang menjadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung saudara Joko Widodo karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seindah-indahnya, bukan gerombolan mereka yang kemarin kompres begitu. Atau setidaknya kuasa hukum. Dan kami komunikasi baik dengan kuasa hukum saudara Joko Widodo relatif elegan, tidak mengambil porsi yang bukan porsinya. Ini siapa mereka-mereka ini? Tapi karena mereka sudah berstatement di depan publik, bahkan terakhir mau demo dengan paket bikini, nah kami perlu merespon itu agar tidak dianggap kalau kami diam dianggap pembenaran atau persetujuan terhadap konferensi pers mereka. Dan terakhir, kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga pada tanggal 4 dikunjungi oleh saudara Joko Widodo. Bapak, kami memang butuh negara hadir. Tetapi kehadiran negara bukan mendamaikan kebatilan dengan kebenaran. Bukan kemudian diminta berkompromi bahwa ini ijazah palsu anggap saja asli. Tidak. Tapi jika ingin membantu rakyat ini, tolong mintakan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau memang ijazah itu asli, maka polemik ini bisa segera diakhiri dan warga negara ini bisa kembali rukun. Tapi problemnya adalah jangan sampai hasil penelitian yang punya kajian, punya basis saintis ini kemudian dipaksa berkompromi untuk menerima bahwa ijazah yang palsu itu dianggap asli dan diminta kita menghentikan perdebatan ini. Ya nggak mau, kita nggak terima. Karena Pak Roy Suryo dan Pak Rismond pun sudah komitmen bertanggung jawab penuh dengan hasil kajiannya. Terakhir kami informasikan, bahkan saudara Rismond Sianipar Hasiolan meminta agar penyidik Polda Metro Jaya meneruskan pesan kepada pelapor, yakni saudara Joko Widodo, jangan cabut laporannya.
karena effort yang sudah dikeluarkan untuk meneliti ijazah dan kemudian sampai pada kesimpulan ijazah itu palsu, jangan sampai dihentikan, tidak sampai ke pengadilan. Tetapi kami sebagai kuasa hukum, harusnya penelitian itu diproses melalui proses yang ada di Barreskrim dan tetap masuk ke pengadilan. Itu dari saya selaku koordinator. Selanjutnya kami minta Bang Rizal Fadilah untuk menyampaikan surat yang barusan disampaikan ke Irwasum. Oh ya, silakan. Jadi gini, jadi gini, ini kan menindaklanjuti proses tanggal 9 Desember laporan atau Dumas ya, Bang Egy Sujana, sehingga tanggal 26 Mei kita ajukan juga ke Irwarsum dan Karwasidik, dan Irwarsum baru menjawab tanggal 25 September 2025. Yang poinnya bertentangan dengan kondisi apa yang disampaikan oleh Barreskrim, identik, asli, dan bahkan menghentikan Dumas atau laporan yang tanggal 9 Desember dilakukan oleh Prof. Egy. Nah, bertentangannya apa? Irwarsum akan mengevaluasi laporan tersebut, kan bingung di satu wadah, satu tempat begitu. Nah, akhirnya hari ini tanggal 6 ini disampaikan oleh Bang Rizal Fadilah, menyampaikan kepada Irwarsum, isinya monggo sampaikan. Silakan. Ya, Bang Rizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Surat itu menyangkut tentang juga temuan akhir dari Pak Roy Suryo ya, berkaitan dengan masalah bahwa ijazah yang selama ini disembunyikan oleh Joko Widodo dan juga dibantu oleh pihak kepolisian itu bisa kita yakini gitu kan, itu palsu gitu. Saya kira surat Irwasum itu sebetulnya merespon temuan itu yang kemudian kita kaitkan dengan apa yang sudah terdahulu dilakukan penghentian penyelidikan yang seharusnya dengan surat ini kita minta penyelidikan jalan lagi. Yang di Barreskrim ini yang ya? Di Barreskrim. Saya kira itu memang yang kita adukan adalah Joko Widodo. Betul. Maka Joko Widodo yang harus diproses dengan temuan baru tentang KPU memberikan informasi atau data itu. Nanti Pak Roy yang tentu akan lebih detail untuk itu. Tapi maksudnya bahwa agar ada satu kebersamaan antara proses yang lalu dengan proses yang sekarang berjalan lagi. Jadi intinya Barreskrim membuka kembali gitu kan kasus yang sudah disebut dihentikan oleh Dirtipidum ya, Pak Brigjen Johandani Rahadiopuro, yang kita juga sudah adukan melakukan tindak pidana obstruction of justice. Saya kira itu juga harus terus diproses gitu. Saya kira dengan adanya surat Irwasum terakhir 25 September membuat surat Irwasum yang menyatakan bahwa surat yang lalu masih diproses dan sudah keluar surat Kapolri untuk yang nanti jawaban detailnya disampaikan kepada kita semua. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kami juga melampirkan kepada pihak Irwasum yang nanti ditembuskan ke pihak Kapolri dan juga kepada Presiden. Saya atau kami lampirkan dengan buku ini. Buku publik yakin ijazah Jokowi palsu. Gitu. Dan ini juga termasuk di dalamnya ada analisis Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Bu Tifa, semua ada di dalam. Ditambah dengan pandangan-pandangan publik, dengan polling, survei dan sebagainya. Insya Allah gitu kan, bersama dengan hasil penelitian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya, bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Ijazah Joko Widodo palsu. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Roy. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya insya Allah tidak akan mengulangi tadi statement-statement yang pertama-tama sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin selaku koordinator non-litigasi dari kami. Kemudian ada juga Pak Rizal Fadilah, juga sebelumnya tadi ada Pak Azam ya, yang sudah menyampaikan surat dan kami setelah surat itu diterima, kami melakukan konferensi pers ini. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi, dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, apa dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Bareskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Bareskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan plat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabareskrim, ya, Pak Susno Dwaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang diberikan. Dan ini saya tambahkan sedikit ya. Alhamdulillah saya barusan saja hari Jumat yang lalu dari kota Solo. Solo itu kota tempat, dan di Solo itu kami berada di Kertopuran, daerah tempat, dan kami berada di Gedung Umat Islam, ya, itu gedung yang sangat bersejarah, perkembangan Islam dekat Keraton Surakarta di Ningrat, ya, di kawasan Baluarti. Kami mengadakan bedah buku, diikuti oleh ratusan orang, ada sekitar hampir 300 orang, dan sukses. Dan di kota Solo yang kami tadinya khawatir, wah jangan-jangan kami menang penolakan, tidak sama sekali. Justru di sana masyarakat mengeluhkan, mulai dari saya turun di bandara, ya, sampai dengan kemudian kami makan sate, ya, di satu tempat, ya, itu semua masyarakat mengeluhkan, bahkan masyarakat minta tanda tangan, minta bukunya kemudian ditandatangani lagi dan lain sebagainya. Dari Solo perjalanan saya jalan darat ke Malang. Alhamdulillah di tengah jalan ketika kami melakukan sholat zuhur, ketika kami berhenti sholat asar, dan hampir sampai di kota Malang kami berhenti di rest area di masjid. Masyarakat rata-rata itu menunggu, ya, hasil ini, dan mereka melakukan apresiasi dan mereka menyampaikan salam kepada semua teman-teman tim hukum, ya. Karena waktu itu saya hanya bersama Dr. Tifa dan saya bersama Pak Refli Harun, ya, juga bersama teman yang lain. Ada satu teman lain lagi. Alhamdulillahnya saya Malang. Kenapa saya ini penting, ya?
malam sebelum kami datang, kami mendapat kabar bahwa sekelompok orang melakukan persekusi. Sekelompok gerombolan orang melakukan, padahal itu adalah ceramah keagamaan yang tadinya dilaksanakan oleh Gus Nur. Kemudian ada Gus Raimond, ada juga Gus Arief. Itu dibubarkan, dijaga oleh mereka pada malam hari itu. Jadi nggak boleh. Ini jahat sekali. Ini benar-benar jahat. Padahal kami sudah mendapat izin. Ya, akhirnya malam hari itu juga kami ke Polres dibantu salah satu. Hanya bergerak sendiri-sendiri. Ya, kami kemudian sampai kepada Polres dan kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sah. Alhamdulillahnya. Ini yang harus diketahui ya, karena narasi yang beredar kami dibubarkan. Pagi harinya alhamdulillah kami melangsungkan acara itu dengan sukses dan lancar banget di salah satu gedung, salah satu hotel yang ada di sana, tempat yang sama yang kami rencanakan. Lancar. Dan yang paling penting ya, dan juga teman-teman yang lain ya, Pak Azam dan lain sebagainya, itu harus diwaspadai. Kenapa? Apa yang mereka ancamkan, ya, mereka kemudian mendesak-desak Polda Metro Jaya itu sama sekali tidak benar. Ya, itu melanggar hukum. Apalagi saya langsung ingat ketika seorang perempuan di sana, ya, itu mengancam akan melakukan tindakan dengan melakukan porno. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, khususnya di pasal 4 ayat 2. Saya kebetulan adalah narasumber juga di undang-undang itu. Ya gitu, ketika sebelum menjadi anggota DPR. Itu adalah tindakan yang melakukan porno aksi. Porno aksi adalah bagian dari pornografi. Dan itu kalau diterus-teruskan, itu bisa menjadi tindakan asusila nantinya. Ya, tahu nggak gambarnya asusila? Asusila itu kayak gini nih. Ini asusila ini. Seperti apa? Ini asusila. Asusilo. Oh. Ya. Jadi mereka mau asusila. Ya. Jadi kita tolak keras. Ayo rakyat Indonesia, ya jangan biarkan mereka melakukan tindakan porno aksi dan asusila semacam ini. Ya. Ya, dimulai ini. Jadi mohon maaf sudah azan. Jadi kita sampaikan kami melakukan tindakan yang terstruktur dan terukur. Kami sampaikan surat dan insya Allah kami mohon doa restunya rakyat Indonesia. Mari kita teruskan masalah ini di Barreskrim dan kemudian yang ada sampai ke pengadilan di Barreskrim. Tapi yang sesuai dengan ada yang himbauan dari semua termasuk mantan Kabar Reskrim yang ada di Polda Metro Jaya harus di SP3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Salinan dari KPU dikasih. Jadi itu kabar bohong ya. Kalau ada orang-orang yang oh iya, itu nanti kita berikan sebagai salah satu info. Oke. Nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini juga kita lampirkan. Ya. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau ada sekarang Bang Medi dulu. Nah, Bang Medi, kemudian Bang Jagir. Bang Jagir dulu atau Bang Medi? Saya dulu. Sampai untuk sampaikan kalau teman-teman Asusi datang untuk menyerahkan surat agar perkara yang dibuat kepada tempat yang mengenai ijazah palsu itu agar diteruskan dengan bukti tambahan yang kita berikan. Kemudian sesuai juga tadi saya nggak akan ulang lagi kalau yang di Polda Metro Jaya ada juga alat bukti sama sekali ada dicabut. Jadi kuasa hukum di seberang sana masa-masa untuk mentersangkakan agar memahami karena tidak ada dasarnya untuk meminta meningkatkan perkara seorang. Sekian dari saya, terima kasih. Bang Jagir. Ini mikrofonnya kok dipasangin. Oh ya, sip. Bang Jagir. Oke, rekan-rekanku yang lain sudah menyampaikan hal-hal yang penting, bahkan sangat penting. Kita hari ini ada di Barreskrim seperti dijelaskan oleh rekan Koji dan Pak Riza Padilla tadi, udah jelas tujuan kita sini apa. Hanya saya mau menambahkan, untuk yang di Polda Metro Jaya itu ada pihak-pihak, saya sebutlah termul itu, mengadakan podcast atau konversi itu mengatakan bahwa cenderung mereka melangkahi hukum, saya katakan melangkahi hukum.
Tidak ada seorang advokat mengatakan si A harus ditangkap, si B harus ditahan, si C harus begini. Itu advokat yang ngawur namanya. Undang-undang advokat mengatakan kita di oposisi menebile. Mendampingi klien kita harus mengikuti koridor. Jangan lupa di Polda Metro Jaya itu laporan dari pihak Pak Jokowi itu 30 April 2005. Betul? Baru berapa bulan? Banyak perkara tahunan di Polda Metro Jaya tidak berjalan. Tidak mungkin ini tiba-tiba berjalan lebih cepat. Semua sama di depan hukum. Oleh sebab itu rekan-rekan dari sana, baik yang namanya termula atau siapapun itu, jangan mendahului hukum yang berlaku ya. Hormati sesama hukum. Apalagi Anda, saya ketahui tidak punya legal standing. Ini info A1. Tidak boleh mengatasnamakan seseorang siapapun itu di bangsa ini dan bicara di konferensi pers dan terbuka seperti itu. Advokat kita dilindungi oleh undang-undang advokat, oficio menebile, profesi kita hormat. Oke, sebab itu sekali lagi saya tekankan, siapapun yang mengadakan konferensi pers tentang hal Polda Metro Jaya harus berkaca kepada undang-undang. Laporan itu baru masuk tanggal 30 April 2005. Sekarang baru berapa bulan? Perkara saya ada 5 di Polda Metro Jaya, 2 tahun nggak mandek. Ini sekaligus juga sesuai dengan misi Pak Roy Suryo dan Rismon dan Tipa. Polri ini memang perlu dievaluasi sekaligus. Ini kita ada di Bareskrim ini sekaligus reformasi penanganan perkara-perkara yang ada di kepolisian. Jadi program kita ini program berkesinambungan, bukan hanya untuk TPPU, TPUA. Bukan di Polda, tapi semua kinerja Polri sekaligus kita amanahkan di sini. Ada Mas Roy soalnya di belakang saya juga, hanya Bang Rismon ada, nggak tahu di mana di kampungnya barangkali. Tapi mendengar itu. Apa ini pesan untuk Pak Mahfud MD, Ketua Reformasi? Ya sekaligus Ketua Reformasi Pak Mahfud MD dengarkan. Katanya Polri, kepolisian mau direformasi, monggo, kita senang sekali. Jadi tidak ada perkara yang 2 tahun mandek di Kamlek juga. Gitu, saya kira begitu dari saya ya, penegasannya aja saya. Penegasan saya hari ini, mungkin ada yang mau tambahkan, monggo. Ada yang lupa, sedikit aja, sedikit. Maaf ya, sedikit aja. Jadi ada 2 istilah yang penting yang juga ini silakan dicatat hari ini. Jadi kemarin kita mengapresiasi juga ya sebuah kejadian, tapi sebenarnya kita pertanyakan itu tujuannya apa? Karena ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, dia dinasehati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya.